Puji Tuhan, Shalom seluruh jemaat. Kembali lagi kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu, Kau percepat langkah mereka agar kami sama-sama memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih atas setiap kasih yang Tuhan berikan, penyertaan yang Tuhan berikan selama seminggu kebelakang ini. Terima kasih Tuhan. Naikkan hatimu, naikkan pikiranmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dari hati kita nyatakan, Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya. Rasa syukur kita nyatakan, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bawa pujian ini dari awal. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dari hati kita nyatakan, Ku sembah Kau, ya Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. lebih lagi kita nyatakan, Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu.
kagum hormat akan Engkau. Katakan Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lebih lagi, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Itulah sebabnya Tuhan kami datang untuk lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami hati yang gembira Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang bersukacita mari kita serahkan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita, suara kita, hati kita untuk memuji nama Tuhan. Karena setiap yang bernafas, langit dan bumi, semua untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama nyatakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama lagi kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bersama-sama nyatakan. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita bawakan pujian ini, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia yang ciptakan Sebab semua. Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungan yang mengatasi langit bumi,
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik bernyanyi untuk pemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita lebih lagi nyatakan haleluya untuk kemuliaan namanya. Bersama-sama katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. dan sukacita katakan haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Saya rindu jemaat saja katakan haleluya. Haleluya. Dari hati kita nyatakan Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. sekali lagi katakan Haleluya, amin. lebih lagi katakan Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Yesus ajaib. Yesus saja. Dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita. Bersama-sama nyatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. kita bawa pujian ini lebih lagi katakan Yesus ajaib, Tuhanku kasih-Mu ajaib, Tuhan. kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dari hati kita sekali lagi nyatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa.
Ada mujizat. Ada mujizat. Sekali lagi nyatakan. Ada mujizat. Sama-sama katakan. Sebab Yesus saja. Haleluya. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bawa pujian ini dari awal. Nyatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, dari hati kita nyatakan, berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus kita bangkit berdiri, nyatakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan,
ku sembah Haleluya Tuhan. ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi kita nyatakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan sekali lagi. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami ingin selalu menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang pagi hari ini ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kau siapkan tanah hati yang subur ya Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberi firman-Mu ya Tuhan. Biar yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami ingin memberi persembahan ya Tuhan. Memberi sedikit dari yang kami punya ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kau berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Tugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdekat. Sebab Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdekat. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan atas genap persembahan yang telah diberikan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari seluruh kita bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami bersama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan dengan kasih Kristus. Kita bersyukur saudara kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Biak, sekalipun tinggalnya di Timika ya. Jadi tinggal di Timika tapi mereka pelayanan pengembalaan ada di Biak. Bapak, saya cuma sering panggil Pak Sombuk. Ya, Bapak Sombuk ini teman saya di Komisi Pusat di Pelprip, ya sudah lama pokoknya dan paling rajin ikut acara. Ini hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Saudara bayangkan ada di majelis pusat, ada di KP pusat, sampai di wilayah pun mau. Pokoknya Tuhan percayakan mau dilayani. Waduh. Ya, dan ketemu kemarin kami ada acara di Samarinda, ada Rakornas di sana dan saya yang minta Pak Sombuk. Nah, kapan pulang? Oh nanti. Kalau tidak Minggu malam atau Senin atau Selasa karena ada urusan. Oh kalau gitu hari Minggu karena masih mau ke Jakarta katanya. Jadi kalau begitu melayani dulu di tempat saya Pak. Nah terus siap-siap saja Pak Sombuk ini. Ya, dan terima kasih Pak Sombuk dan datang bersama Ibu. Ya datang juga bersama anak-anak ya. Nah anak juga ternyata lagi kuliah di Jakarta. Ya puji Tuhan, terima kasih kami boleh dikunjungi juga Pak Sombuk dan Ibu. Secara khusus juga beliau saya katakan tadi dari Majelis Pusat, GPDI boleh datang melayani kami saat ini. Dan sebab itu lebih jelas lagi nanti Pak Sombuk akan memperkenalkan keluarganya ya. Oke, Tuhan berkati, mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, kami persilakan kepada Pak Sombuk untuk melayani kita saat ini. Haleluya. Ada sukacita, lambaikan tangan buat Tuhan. Ya. Kita ada di sini karena ada anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita ada di hari yang baru, hari yang terang, kita percaya semua bukan kehebatan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya pribadi pelayanan di Kota Biak, Provinsi Papua. Ya, di timur. Ya, memang ada di sini dalam rangka kegiatan Rakornas kemarin di Samarinda sama dengan Bapak Gembala. Kami dulunya sama-sama masih di KP Pelprip, tapi ada Tuhan kasih tugas tambahan juga kepercayaan di Departemen Pembangunan Gereja Pedesaan di pusat. Bahkan di daerah, sekretaris satu majelis daerah, di tempat pelayanan juga dipercayakan jadi ketua wilayah. Ya saya, ya iya saja. Ya, saya pikir juga, ya kita ada di tengah-tengah dunia ini kita juga harus invest ke surga. Jadi ketika Tuhan datang ya kita sudah aman. Baik, saya bersama istri saya, anak-anak saya yang ada ikut juga, kebetulan mereka ada di kuliah di Untar, juga di Ukrida, dan ada yang di UPH School. Ya, saya selalu berpikir bahwa itulah yang Tuhan buat di dalam hidup saya keluarga. Saya tadinya di PT Freeport Indonesia di Tembagapura, tapi seiring waktu berjalan, 2003 saya resign. Dan saya berpikir daripada waktu habis di perusahaan, lebih baik saya usaha-usaha saja di luar. Tetapi khusus di Papua Tuhan kasih beberapa pekerjaan yang ya lumayan lah untuk kami kerja di beberapa kota kabupaten. Ada 6 kabupaten di Raja Ampat, di Sorong, Manokwari, Biak, Supiori, dan Timika.
Ya, tapi ketika saya bekerja, saya selalu tidak ada di gereja sama jemaat. Saya waktu itu belum gembala. Jadi saya bicara bersaksi di depan jemaat gembala bahwa saya minta maaf. Saya dalam beberapa hari ini minggu ini tidak sempat hadir karena ada pekerjaan di kota ini. Tapi mungkin Tuhan pikir juga kalau datang hanya bersaksi terus untuk ada di kota ini lebih baik saya copot semua itu. Pekerjaan-pekerjaan itu. Sampai satu saja pekerjaan yang Tuhan kasih di Timika. Dan itulah yang kami pakai untuk menopang pelayanan kami. Ya. Saya bukan sekolah, latar belakang sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Tapi proses Tuhan begitu unik dalam hidup saya. Ya. Sehingga 2009 saya bertobat. Saya dibaptis di gerejanya Pak Pendeta Melki Arobaya di Jakarta. Ya. Dari situ saya mulai bergabung, beribadah, dan dalam waktu yang singkat juga 2017 saya dilantik pendeta di Bandung waktu Mubes. Setelah itu 2017 juga saya dilantik gembala. 2017 juga saya diminta untuk jadi ketua wilayah. Dalam tahun yang sama, 3 bulan Tuhan proses terus sampai dengan saat ini. Ya, saya bersaksi sebentar, banyak hal yang saya tidak pikirkan. Tetapi itu yang Tuhan siapkan dalam perjalanan hidup saya. Saya orang yang tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ini dan itu. Tapi apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya, sampai terkadang saya renungkan, kok perjalanan saya bisa seperti ini ya? Ya, mungkin kalau saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang tidak usah protes, ikut saja alurnya. Tapi ya seperti ini yang Tuhan buat, saudara. Jadi saya bersyukur kalau hari ini ada bersama-sama dengan Jemaat Air Siloam ya. Ya, jemaat yang luar biasa. Ya, Air Siloam berarti ada Tuhan di tempat ini. Percaya di dalam Tuhan pasti ada, terlebih dalam di hati Bapak Ibu Jemaat Siloam. Ya, karena Tuhan tahu hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar bersaksi. Saya ajak kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri menghormati firman Allah. Dalam hitungan yang ketiga kita baca di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, disilakan duduk kembali. Ya. Firman ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya pastilah mengalami masa di mana ia merasa lelah. Ya. Ada yang lelah karena pergumulan keluarga, karena pelayanan yang terus-menerus tetapi tidak menghasilkan apa-apa, atau tekanan ekonomi, sakit penyakit, atau doa yang seakan-akan belum dijawab Tuhan. Ya. Terkadang iblis selalu berusaha untuk membisikkan, ya sudahlah, tidak ada gunanya juga kalau kamu bertahan terus, atau Tuhan sudah meninggalkan kamu, atau berhenti saja. Tetapi kalau kita lihat ini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Mengapa?
Karena ada upah bagi usahamu, ada upah bagi capaianmu, ada upah bagi pekerjaanmu. Semua firman Tuhan katakan ada upah yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Jadi kita tidak boleh lemah ya dalam semangat kita. Dalam hal apapun kita tidak boleh lemah. Karena apa? Ada upah yang Tuhan siapkan. Ya. Saudara, ini bukan motivasi. Ini janji Tuhan loh. Ya. Ini bukan motivasi. Ini satu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Ya. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 2, Ia katakan jika kamu mencari Tuhan, ya, Ia berkenan ditemui. 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. Kita baca bersama. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah perkataanku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Amin saudara. Kalau kita mencari, pasti kita. Kalau tidak kita mencari Tuhan, pasti kita ditinggalkan. Ya. Oleh sebab itu, ya, ia katakan kembali ke firman tadi, ya, kuatkan hatimu. Ya. Asa tidak menyerah, saudara, di dalam pemberitaan firman ini. Ya. Ia justru membuang berhala-berhala yang menjadi penghambat di dalam hidupnya, dan ia memperbaiki mezbah dengan Tuhan. Ya, bahkan ia membawa bangsa itu kembali kepada Allah. Hasilnya Tuhan memberi keamanan dan damai. Ya, saudara, orang yang tidak menyerah akan melihat Tuhan bekerja pada waktunya. Percaya itu. Orang yang tidak menyerah akan melihat Tuhan pada waktunya. Makanya dikatakan di firman Tuhan 2 Tawarik 15 ayat 7 tadi, jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Mengapa? Karena Tuhan belum selesai bekerja. Ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Ya. Kalau semangat kita lemah, ya hari ini kita tidak datang beribadah. Ngapain saya mau datang beribadah? Kok enggak ada hasil yang saya lihat? Enggak ada apa-apa dalam hidup saya. Tetapi kalau kita punya iman, kita percaya, firman Tuhan katakan bahwa tetapi kamu ini, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu. Seringkali kita menyerah ketika Tuhan sekedar bekerja di balik layar. Pasti kita menyerah. Ya, karena kita belum lihat hasilnya. Ya. Kita hanya melihat masalah demi masalah yang setiap hari kita temui. Kita hanya melihat air mata. Kita hanya melihat kegagalan. Tetapi saudara ingat, Tuhan melihat proses yang ada pada jemaat air Siloam. Ya. Tuhan melihat pertumbuhan iman dan Tuhan melihat masa depan. Dalam sejarah Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama, seperti Yusuf, itu bisa dilihat di dalam Kejadian 37 sampai 50 dituliskan di sana. Yusuf dijual, difitnah, bahkan dipenjara. 13 tahun hidupnya terasa sia-sia. Ya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menyusun jalan menuju ke istana bagi Yusuf. Ya. Dan apa yang dianggap kegagalan ternyata adalah satu persiapan Allah di dalam hidupnya. Ya. Dalam Kejadian 50 ayat 20, ya. Memang kamu
telah mereka regakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekanya untuk kebaikan. Ya. Jadi saudara, jangan menilai pekerjaan Tuhan dari keadaan hari ini. Ya. Kadang Tuhan bekerja diam-diam dalam setiap pribadi kita. Kita tidak tahu, sekarang proses Tuhan terus bekerja. Bekerja dan bekerja. Ya. Mungkin kita berpikir atau kita bertanya, tapi umur saya sudah sampai sekian ini, saya belum lihat apa-apa. Ya, tapi kita sendiri tidak tahu bahwa proses Tuhan sedang bekerja. Ya, percaya di dalam iman bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, jangan menyerah karena Tuhan memakai proses itu untuk kita. Saya ajak kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Apa yang dituliskan di sana? 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Ya, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau selama ini tidak pernah melihat apa-apa, jangan menyerah. Tetap percaya bahwa proses itu sedang berjalan. Ya, proses itu sedang berjalan. Ya, karena di dalam firman ini dia katakan penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan itu menghasilkan tahan uji dan memberi pengharapan. Ya. Jadi Tuhan itu lebih tertarik membentuk karakter daripada memberi kenyamanan kita. Kalau kita mau nyaman terus memang karakter kita tidak bisa dibentuk. Ya. Contoh seperti emas yang dimurnikan. Itu dalam proses. Ya. Seperti pohon besar yang terus bertumbuh waktu bertahun-tahun. Begitu juga kita orang percaya. Sekalipun kita belum melihat apa-apa, tetapi kita percaya bahwa semua di dalam proses. Ya, pemuda-pemuda yang mungkin selama ini ya sudah lulus kuliah dan sebagainya. Kok saya sudah sarjana dan sebagainya, tapi kenapa saya belum dapat pekerjaan yang baik buat saya? Tapi semua di dalam proses Tuhan, saudara. Ya, semua dalam proses. Oleh sebab itu kembali ke firman Tuhan. Ya, jangan menyerah. Ya, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Hal yang ketiga, jangan menyerah karena Tuhan selalu menepati janjinya. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lanjut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersanung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan yang baru. Ya. Menanti bukan berarti Tuhan diam. Tidak. Proses itu masih terus berjalan. Masih ada sampai saat ini. Ya. Karena menanti berarti percaya bahwa Tuhan sempurna. Kalau jemaat baca firman Tuhan, lihat Abraham 25 tahun
menunggu Ishak lahir. Ya. Itu karena apa? Karena Allah tidak lupa. Ya. Allah tidak terlambat. Tetapi proses itu yang membuat sampai ya Abraham juga pikir, wah ini kok lama sekali. Sampai sudah tua ini. Umur sudah lanjut. Ya. Proses Tuhan sedang berjalan dalam kehidupan kita. Saya tadi mendengar kesaksian Bapak Gembala, pelayanan yang ada di gereja tempat ibadah lama. Tadi kami datang dari Jakarta, saya lihat, ya kami turunnya di situ. Kok saya lihat, ya, kok nggak ada sepi-sepi, nggak ada tanda-tanda. Tapi nggak tahu, tanya di sana, oh Bapak salah, itu harus sudah pindah di sana itu alamatnya. Ya, pindahan dari sana ke sini ini proses Tuhan, saudara. Itu bukti besar yang Tuhan kerjakan di jemaat ini. Ya, Tuhan tahu, Tuhan kasih yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Ya, yang tadinya cuma 2 lantai ini dia sudah naik 2-3 lantai ini. Ya, kita berdoa supaya tempat ini semua Tuhan siapkan untuk jemaat air Siloam. Ya, jadi saudara, proses Tuhan itu selalu bekerja dan tepat pada waktunya. Ya, dalam Mazmur 27 ayat 14 dituliskan di sana, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Ya. Jadi saudara, firman ini mengingatkan kita untuk tidak boleh menyerah. Ya. Jangan menyerah di dalam pelayananmu. Dalam Galatia 6 ayat 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan berarti kita tawar teman, ayo kamu mau makan apa? Atau kamu mau butuh duit berapa? Tidak. Untuk pelayanan kita dan lain sebagainya. Ya. Sebab itu ya, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ya. Orang yang akan menuai itu orang yang tidak menjadi lemah. Kalau dia lemah memang bisa terus bekerja. Kita tidak bisa terima jadi, saudara, tidak bisa instan. Harus kita terus bekerja. Makanya dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ya. Tapi kalau kita lemah ya, memang kita tidak bisa menuai apa yang kita harapkan, kita inginkan, ya. Mungkin kadang pelayanan terasa sepi, atau pelayanan tidak dihargai, tidak dipuji, tetapi saudara ingat Tuhan melihat semuanya itu, ya. Di dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-10, Allah tidak lupa akan pekerjaanmu. Ya, dalam Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini. Ya, jadi hari ini kalau ada tim puji di altar, Allah tidak lupa siapa yang hari ini memimpin pujian, worship leader, siapa yang hari ini singer, siapa yang bermain musik. Allah tidak lupa, saudara. Kita itu lupa manusia, kita suka lupa. Ya, terkadang sebentar ibadah turun sampai di depan pintu, sudah lupa lagi tadi firman-Nya di mana ini. Tapi Allah kita tidak lupa. Apalagi kita yang sudah usia tua-tua begini, aduh, cepat sekali lupa. Ya, tapi Allah kita itu hebat. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia tidak akan lupa kita. Karena apa? Dia tahu persis siapa kita sesungguhnya. Ya. Saudara, kalau ingat di dalam perjanjian lama, Nuh membangun Bahtera sekitar 100 tahun lebih. Dia belum melihat pernah hujan. Bahkan semua orang-orang yang ada pada saat itu mengejek. Tetapi Nuh tetap taat. Ya.
Akhirnya firman Tuhan terbukti. Apa yang Nuh kerjakan terbukti. Ya. Untuk itu kita diingatkan juga untuk tidak boleh menyerah di dalam doa. Dalam situasi apapun kita harus selalu berdoa. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, tidak jemu-jemu. Karena apa saudara? Doa itu bukan untuk sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan atau dari Tuhan, tapi doa itu menjaga iman kita untuk tetap hidup. Ya, Elia saja berdoa 7 kali, baru doa ke-7 awan kecil itu muncul. Ya, kadang jawaban Tuhan datang pada doa ke-7, bukan yang pertama. Ya, tidak bisa berdoa hari ini langsung doa dijawab. Ya, ada seorang hamba Tuhan, dia bawa mobil di dealer, dia kredit, dia kaya. Terus jemaatnya lihat begini, wah, ini Bapak Gembala ini baru berapa tahun pelayanan sudah dapat mobil baru. Tapi dia tidak tahu Bapak Gembala sudah lagi bergumul. Ya, dia berdoa. Dia bilang, Bapak Gembala, saya bisa dapat mobil itu kah? Bapak Gembala bilang, ya boleh, silakan. Kalau mau ambil, ambil. Ini kuncinya. Tapi ingat, mobil itu bukan saya bayar tunai. Saya masih kredit itu. Jadi nanti kamu lanjutkan cicilnya. Dia berpikir, waduh, ini kenapa sampai sudah seperti ini? Ya, ini mengingatkan kita saudara. Ada hal-hal yang kita tidak pikir, tapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu pikiran kita semua hari ini. Apa yang hari ini kita pikirkan? Hari ini kita datang hanya satu tujuan, untuk memuliakan Dia yang memberkati pribadi kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita. Ya, dalam hal apapun Tuhan sedang bekerja. Ya, oleh sebab itu bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu. Ya, jangan lihat situasi, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Ya. Saudara, jangan kita menyerah. Karena Kristus itu tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang bekerja, bekerja dan bekerja. Ya. Saya ajak kita lihat firman-Nya. Dalam Ibrani 12, kita baca ayat 2 dan 3. Apa yang dituliskan di sana? Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama 2, 3. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kita ke kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Ayat 13, ingatlah akan selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, kalau kita lihat firman ini, Yesus dihina, dicambuk, disalib, tetapi Dia tetap taat. Ya, karena itu Dia juga dipanggil untuk bertahan. Ya, dalam situasi apapun, ya, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, Yesus namanya. Ya. Makanya dalam Filipi 1 ayat 6 dituliskan di sana, akan hal ini, ya, aku yakin sepenuhnya, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari
Amin saudara. Percaya di dalam hidupmu, segala sesuatu mungkin kita berpikir datangnya lambat, tidak tepat waktu, tapi semua dalam proses Tuhan. Nggak ada yang instan langsung jadi. Seperti kita balik tapak. Semua dalam proses. Asal tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, percaya di dalammu. Tuhan pasti menolong kita semua. Ya. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Saat ini kita tidak melihat perubahan. Bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Tidak. Ia sedang memperdalam iman. Ya, membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk musim yang baru. Ya. Mungkin tahun ini seperti begini, tetapi tahun depan pastilah. Ya. Saya lahir tahun 1969, kalau saya kaitkan dengan Mazmur 90 ayat 10, di sana Tuhan bilang usia kita hanya 70 ya, sampai 80. Lebih daripada itu hanya kemurahan Tuhan. Tetapi saya bersyukur di usia 57 tahun ini ada hal-hal baru yang Tuhan terus kerjakan. Ya. Anak-anak saya kuliah di Jakarta bukan karena kami hebat, tidak. Saya hanya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ya. Yang di Ukrida, di kedokteran sudah tunggu untuk internship. Yang dua sudah baru selesai di tahun ini di Untar. Yang satu yang nyong ini Yeremia di UPH. Anak saya 6 semua, 2 putra, 3 putri. Ya. Tetapi prinsip saya, ya, kalau saya akan bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya kemarin sampaikan sama teman-teman Pelprip di Samarinda, ya, kalau kesempatan untuk kita jalan melayani Tuhan, kita layani. Ya, ada pokoknya orang punya duit banyak. Tetapi ada hal-hal yang mereka tidak pernah akan jumpai dalam hidup mereka. Ada orang yang nggak punya duit tapi punya kerinduan sekali untuk melihat hal-hal yang baru di dalam hidupnya. Ya, saudara, saya akhiri pemberitaan firman di hari ini. Saya ajak kita kembali baca di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Ya. 2-3, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Ya. Saya ajak kita satu pujian dulu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Khusus pria, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tahu firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap setia dan setia kepadamu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu manusia, tetapi waktu-Mu sendiri. Terima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kalau hari ini firman-Mu datang untuk menguatkan kami, mengingatkan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Air Siloam. Tuhan memberkati gembala dan juga seluruh jemaat yang ada, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai dengan orang tua. Doa hamba-Mu Tuhan memberkati. Berilah waktu yang terbaik di dalam hidup mereka, sebab mereka tetap setia dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, terberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
segenap persembahan yang telah diberikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aristoteles Sambuk yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati untuk setiap pelayanannya. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan pada pagi hari ini, dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Sekian dari pengumuman gereja kita. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Pertama, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Aristoteles bersama Sombuk bersama Ibu dan anak-anak sudah datang melayani dan beribadah bersama kami. Terima kasih jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini, dan jangan lupa minggu depan ibadah perjamuan Tuhan kita menyebutnya, atau ibadah perjamuan kudus. Masih ada yang belum tahu, bukan tidak menggunakan, belum tahu. Jadi di sini ada dress code. Kalau pas perjamuan kudus pakai atasan pakai putih gitu ya, pakai putih. Jadi kalau saudara yang belum tahu, mungkin sekarang baru tahu. Saudara yang lupa diingatkan lagi. Jadi minggu depan kita ada perjamuan Tuhan, kita ada dress code atasan putih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah saat ini. Doakan juga perjalanan Ibu Sombuk nanti malam atau apa, balik ke Timika. Ya, kita doakan perjalanan Tuhan tolong. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu saat ini. Kami boleh beribadah, memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Iman kami diisi oleh firman-Mu. Dan kami percaya melalui iman, melalui firman dalam iman kami tidak akan lemah, kami akan kuat, kami akan setia. Karena kami percaya ada upah bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau balas berkat bagi keluarga Bapak Pendeta Sombuk yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Istri dan anak-anak boleh beribadah bersama kami. Tuhan berkati mereka, pendidikan perkuliahan mereka juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati aktivitas pelayanan mereka, baik yang ada
di Timika, baik yang ada di Biak. Tuhan tolong memberkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan, perjalanan juga nanti malam Ibu Sombuk Tuhan tolong sertai, berikan kendaraan dan pesawat yang terbaik sehingga boleh tiba di Timika dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih kami jemaat-Mu di tempat ini juga sepanjang minggu akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami semua, urapi kami semua, penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus sehingga segala aktivitas yang kami kerjakan Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya ada mujizat bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah pagi saat ini dan Tuhan tolong ibadah sore nanti juga Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Baik berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.